Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Subhan Official. Sebelumnya admin minta maaf karena lama nggak update. Mungkin kalian semua pada kangen ya sama admin. Oke, di video kali ini kita akan mengajak Anda ke beberapa makamnya para wali yang kebetulan dari tim kami mengadakan ziarah bersama dalam rangka tawasul kelulusan kelas kami. Sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya Anda tekan tombol subscribe, like, comment, share. Jangan lupa bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video update-update dari kami, karena semua itu gratis loh. Di video kali ini kami akan mengajak Anda ke makam Syekh Jumadil Kubro yang terletak di Semarang. Yang kedua, kita bergeser ke Pemalang, ke makamnya Syekh Maulana Syamsuddin. Yang ketiga, ke Cirebon, Jawa Barat, makamnya Sunan Gunung Jati. Yang keempat, kita ke Panjalu, Gua Safarwadi, ke makamnya Syekh Abdul Muhyi. Selanjutnya kita ke Siti Lengkong, Mbah Panjalu alias Sultan Haryon Kencana. Selanjutnya yang terakhir kita ke Pekalongan, di makamnya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Dan ini simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Yang pertama kita ke makam Syekh Jumadil Kubro. Petilasan makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Jalan Raya Pantura, Tambakrejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, lebih tepatnya sebelah timur tol Tanjung Mas. Menyelami lebih dalam terkait jejak penyebaran agama Islam di tanah Jawa, ternyata sebelum adanya Wali Songo terdapat tokoh besar yang makamnya ada di Semarang. Ia bernama Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau akrab dipanggil Syekh Jumadil Kubro. Beliau kerap disebut sebagai bapaknya para wali dan memiliki garis keturunan sampai Nabi Muhammad. Syekh Jumadil Kubro berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau dikenal sebagai bapaknya para anggota Wali Songo karena Sunan Ampel dan Sunan Giri adalah cucunya. Sementara Sunan Bonang dan Sunan Derajat menganggap Syekh Jumadil Kubro sebagai buyutnya. Yang kedua, makam Syekh Maulana Syamsuddin, Pemalang. Kabupaten Pemalang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Syekh Maulana Syamsuddin memiliki nama lengkap Sayyid Hasan Syamsuddin bin Awad Al-Alawi. Beliau dilahirkan pada sekitar tahun 1700 Masehi atau 1001 Hijriah dari keluarga santri, pejuang, dan negarawan. Seperti para ulama dan tokoh yang hidup pada masa itu, Syekh Maulana Syamsuddin juga memiliki beberapa gelar nama, di mana gelar nama tersebut menjadi sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok manusia mulia dan agung. Di antara gelar nama yang disematkan ke beliau adalah Syarifuddin, Hasanuddin, dan Syamsuddin. Di samping itu, gelar-gelar tersebut juga memberikan isyarat bahwa beliau adalah sosok ulama yang memiliki wawasan keilmuan agama yang sangat dalam dan luas, mencakup berbagai bidang ilmu, baik itu tafsir, hadis, fikih, maupun tasawuf. Sehingga dengan keluasan ilmunya itu, bagai mentari agama yang menyinari dunia. Tak cukup itu saja, keluasan ilmu agama yang dimilikinya itu terus diamalkan dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah lakunya. Seluruhnya mengkristal pada diri dan jiwanya, sehingga membuatnya sangat indah dipandang dan sejuk serta mempesona, mencerminkan kemuliaan dan keindahan agama Islam seperti gelar nama yang disandarkan padanya. Gelar lain yang disematkan kepada beliau adalah Jogo Segoro, yang berarti penjaga laut. Gelar tersebut mengisyaratkan bahwa Syekh Maulana Syamsuddin adalah sosok ulama yang tidak hanya mumpuni. Gelar tersebut mengisyaratkan bahwa Syekh Maulana Syamsuddin adalah sosok ulama yang tidak hanya mumpuni dalam bidang agama semata, akan tetapi
Beliau adalah sosok pejuang yang memiliki keahlian dalam strategi perang dan kelautan. Sebagai benteng keamanan dan pertahanan masyarakat di laut yang beliau gunakan untuk melawan penjajah. Sementara gelar Mbah Keramat atau dalam bahasa Arab Sohibul Karomah mengisyaratkan bahwa beliau juga seorang ulama pilihan yang suci, arifillah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Syekh Maulana Syamsuddin memiliki seorang putra bernama seperti ayahandanya, yaitu Syekh Awad bin Syekh Hasan Maulana Syamsuddin, yaitu Syekh Awad bin Syekh Hasan Maulana Syamsuddin. Syekh Maulana Syamsuddin mempunyai putra bernama Sayyid Husain Al-Alawi atau kakek dari Raden Soleh Syarif Bustaman, pelukis ternama Indonesia yang lahir tahun 1807. Jadi, Syekh Maulana Syamsuddin adalah kakek buyut dari Raden Soleh Syarif Bustaman. Lokasi makam beliau terletak dekat pantai Widuri, tepatnya di Desa Widuri, Pemalang, Jawa Tengah. Ya, ini perjalanan mau dimulai lagi. Untuk sebelumnya makan-makan dulu, yang minum-minum dulu, yang hajat-hajat dulu. Kita nanti akan ke Cirebon. Oke, yang ketiga kita bergeser ke barat, ke Cirebon, makamnya Sunan Gunung Jati. Tokoh 9 wali saat ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di babat tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara, namun lebih dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 Masehi dari seorang ibu yang bernama Nyai Rara Santang dan ayahnya yaitu Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nur Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang berpengaruh di Kesultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Hidayatullah diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan, namun beliau menolak. Alasannya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di wilayah Timur Tengah, namun Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup, jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya, antara lain yaitu ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran dan agama. Pada saat itu, beliau sangat terkenal karena kemahiran untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit sekaligus penyebabnya. Warga percaya bahwa Sunan Gunung Jati memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Allah. Syarif Hidayat menyebarkan Islam melalui peperangan pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon. Keteguhan yang dimiliki membuat banyak orang kagum
dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik, hampir sama dengan wali-wali lainnya. Beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakan berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yaitu sebuah kalimat "Ingsun titip Tanjung lan fakir miskin", yang diartikan masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Oke, sampai di sini perjalanan hari pertama kita, dan kita akan menginap dulu di Panjalu. Terus simak video kami di hari kedua di video selanjutnya.